Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 221 sampai 225. Mata Li Ziran dan Fang Ziqing melebar, seolah membeku. Pada saat ini, mereka benar-benar mempercayainya sedikit. Karena jika Ye Junlin bukan pemilik toko ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas. Pertama, Ye Junlin membersihkan tempat itu begitu dia tiba. Kedua, nikmati lokasi terbaik dan hidangan terbaik, dan semuanya gratis. Ketiga, manajer hotel secara pribadi menyemir sepatu Ye Junlin. Saat ini, pesan ponsel Fang Ziqing berdering. Fang Ziqing mengambilnya dan melihatnya, lalu tersenyum. Setelah mengetahui bahwa situasinya salah, dia meminta temannya untuk memeriksa detail toko tersebut. Menemukannya sekarang, penanggung jawab hukum dan bos dapur pribadi Royal nomor 5 adalah Xiao Ruofeng, bukan orang lain. Haha, kamu Junlin, apakah kamu berani mengatakan bahwa toko ini milikmu? Tanya Fang Ziqing. Ya, apakah ada masalah? Ye Junlin mengakui dengan murah hati. Fang Ziqing memelototinya, lalu menyerahkan telepon ke Li Ziran. Setelah Li Ziran melihat pesan itu, wajahnya berubah. Baik dia dan Fang Ziqing baru saja terkejut. Saya benar-benar mengira toko ini milik Ye Junlin. Li Ziran tersenyum dan berkata, Ziqing, jangan khawatir, Ye Junlin hanya suka bercanda. Fang Ziqing mencibir lagi dan lagi, aku tahu sejak lama, aku suka bicara besar. Manajer Ran, bisakah Anda melihat izin usaha? Fang Ziqing berhati-hati, dia ingin Ye Junlin diyakinkan. Ran Yaoshen hanya bisa membawa izin usaha. Fang Ziqing mencabut izin usaha di depan Ye Junlin. Perhatikan baik-baik, siapa pemilik toko ini? Ini milik Xiao Ruofeng. Denganmu, Ye Junlin, apakah itu penting? Ran Yaoshen benar-benar ingin mengatakan sesuatu, selama tuan ini mengatakan sepatah kata pun. Bahkan keluarga Xiao adalah miliknya. Melihat Ye Junlin tidak berbicara, Fang Ziqing berkata dengan marah, di masa depan, jangan katakan hal-hal seperti itu. Di luar, oke, Anda hanya memalukan Ziran. Setelah episode ini, Li Ziran masih bingung, dan dia bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan Ziqing? Bagaimana kami bisa diperlakukan seperti ini, Fang? Ziqing sedikit mengernyit, satu-satunya penjelasan sekarang adalah identitas saya, Wakil Presiden Grup Yunting. Banyak orang tahu bahwa Tuan Lunang Xuan membeli Grup Junlin dan Grup Ye dari keluarga Xiao, itu harus menjadi identitas Lunang Xuan. Keluarga Xiao menganggapnya sebagai tamu, saya Wakil Presiden Lunang Xuan. Normal diperlakukan seperti ini, Li Ziran berseru berulang kali, Tuan Lu ini terlalu kuat. Bukan, tapi coba pikirkan. Mungkinkah orang biasa yang bisa berurusan dengan keluarga Xiao? Fang Ziqing tersenyum misterius, Ziran, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Lunang Xuan sebenarnya bekerja untuk orang lain, Li Ziran hampir melompat, dan bertanya dengan tak percaya, mungkinkah Master Yunting Group adalah orang lain? Fang Ziqing mengangguk, ya, hari ini saya pikir Tuan Lunang Xuan yang mewawancarai saya, tetapi pada akhirnya saya mengetahui bahwa bos sebenarnya sedang mewawancarai saya melalui video. Ini adalah taipan keuangan paling kuat yang pernah saya lihat. Untuk melebih-lebihkan, saya adalah penggemarnya. Pada akhirnya, Fang Ziqing terlihat kagum. Dia benar-benar ditaklukkan oleh Ye Junlin hari ini. Ye Junlin, yang sedang makan lobster di sebelahnya, tersenyum. Dia tidak menyangka Fang Ziqing menjadi gadis kecil penggemarnya. Ini sangat menakjubkan, mungkinkah itu dari kakek berusia 67 tahun? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak. Tuan Lunang Xuan memberitahu saya, dengan siapa dia akan, kira-kira seumuran dengan Ye Junlinmu? Mata Fang Ziqing tertuju pada Ye Junlin. Mereka semua seumuran. Mengapa ada celah yang begitu besar? Fang Ziqing menghela nafas. Li Ziran membela Ye Junlin. Ziqing, Junlin masih mampu, tolong bantu aku. Yunting Group telah merekrut
Tapi dia tidak cocok. Satu-satunya yang cocok adalah Departemen Kebersihan dan Departemen Keamanan. Implikasi Fang Ziqing Ye Junlin adalah sampah. Li Ziran tersenyum dan berkata, Ziqing, bos misterius, kurasa kamu benar-benar ingin bertemu dengannya. Wajah Fang Ziqing penuh antisipasi. Presiden Lu berkata bahwa saya akan segera menemui Anda. Saya berani mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang dapat mengacaukan situasi di Suzhou dan Hangzhou. Saya sangat senang bekerja di sisinya. Kemudian Fang Ziqing mengganti topik pembicaraan dan berkata, Ziran, saya sangat menyarankan agar Anda dan Ye Junlin bercerai. Soalnya, perkembangan Anda semakin baik, dan Ye Junlin semakin dekaden. Dan jarak antara Anda akan semakin lebar. Ye Junlin akan mengungkitnya sendiri. Jadi lebih baik cerai lebih cepat. Senyum. Ziqing, aku tahu kebaikanmu, tapi aku akan bersama Ding Ye Junlin selama sisa hidupku. Hei, Fang Ziqing menghela nafas. Dia tahu bahwa sahabatnya keras kepala. Tampaknya satu-satunya cara untuk memulai adalah Ye Junlin. Biarkan dia mengajukan gugatan cerai, sesudah makan. Fang Ziqing membawa Li Ziran dan pergi, tidak peduli apa yang Ye Junlin katakan. Segera, Ye Junlin dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Xiao Ruofeng dan yang lainnya ada di sini. Tuan Ye, haruskah saya membawa Anda kembali secara pribadi? Tanya Xiao Ruofeng. Tidak perlu, aku akan berjalan kembali. Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan menghilang di malam hari. Alasan dia berjalan sederhana, memikirkan bagaimana menangani kamar dagang Suzhou Hangzhou. Lagi pula, kamar dagang Suzhou Hangzhou berakar di Suzhou Hangzhou. Begitu kamar dagang Suzhou Hangzhou jatuh, itu akan mempengaruhi berbagai aspek seperti perkembangan ekonomi Suzhou dan Hangzhou. Saat itu, saya khawatir banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Inilah yang tidak ingin dilihat Ye Junlin. Anda tidak dapat mempengaruhi perkembangan Suzhou dan Hangzhou karena keinginan egois Anda sendiri. Jadi dia pertama-tama ingin mengganti kamar dagang Suzhou Hangzhou dengan grup Yunting. Ini jauh lebih nyaman untuk ditangani. Saat ini, Maybach dengan lebih dari 10 juta yuan diparkir di pinggir jalan di depan, dan lampu sein menyala. Ada yang tidak beres pada pandangan pertama, dan ada seorang wanita yang meminta bantuan. Karena gugup, gadis itu bahkan tidak tahu di mana dia berada. Ketika Ye Junlin tiba, dia menemukan bahwa seorang lelaki tua di barisan belakang mengalami syok. Melihat obat khusus penyakit jantung di sampingnya, Ye Junlin tahu bahwa lelaki tua itu mengalami serangan jantung. Dan itu semakin serius. Aku bisa menyembuhkan kakekmu, menyingkirlah. Kata Ye Junlin, gadis itu melangkah ke samping dengan patuh. Menyerahkan lelaki tua itu kepada Ye Junlin. Ye Junlin memulai bisnisnya 6 tahun lalu dengan spesialisasi di bidang kedokteran, dan dia sendiri adalah seorang dokter profesional. Belakangan di medan perang, keterampilan medisnya bahkan lebih mencengangkan. Operasi lapangan adalah hal biasa. Jadi dia bisa memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan, cepat dan berhenti. Pada saat ini, teriakan marah datang. Ye Junlin juga berbalik dan melihat ratusan orang berdiri di belakangnya. Ini pengawal orang tua itu. Ketika pengawal melihat ini, mereka akan melakukannya. Dia pikir Ye Junlin melakukan kejahatan. Aku menyelamatkannya, minggir. Ye Junlin berkata dengan dingin. Pengawal terkemuka berkata dengan dingin. Kami memiliki dokter paling profesional. Kami tidak membutuhkanmu, jangan main-main. Hehe, kalian pengawal cukup lambat. Orang tua ini sudah shock selama 10 menit. Kan, bahkan obat khusus tidak bekerja. Dan dia akan mati dalam beberapa menit. Ye Junlin tertawa. Mendengar hal tersebut, wajah para bodyguard tersebut berubah drastis. Dokter spesialis orang tua itu telah tiba dengan helikopter, tetapi akan memakan waktu 8 menit. Gadis itu sepertinya bangun. Itu benar, obat khusus tidak lagi bekerja, kakek perlu dirawat secepatnya. Ye Junlin tersenyum. Sekarang hati lelaki tua itu telah berhenti, kamu tunggu saja. Gadis itu memohon, aku mohon.
Tolong selamatkan kakekku. Oke, minggir. Biarkan aku mencoba. Ye Junlin setuju. Ratusan pengawal hanya bisa menonton. Sekarang tidak ada fasilitas medis. Ye Junlin hanya bisa menggunakan tangannya sebagai pengganti alat pacu jantung. Dia dengan panik meremas hati lelaki tua itu. 3 menit kemudian, 3 helikopter mendarat di sini. Selusin dokter segera bergegas. Lebih dari selusin orang mengikuti di belakang. Dapat dilihat bahwa identitas lansia itu penting. Dokter terkemuka berulang kali menyalahkan dirinya sendiri. Kami terlambat, sudah lebih dari 10 menit, jantung pasti berhenti, dahi. Dokter lain dipenuhi butiran keringat. Jika lelaki tua itu meninggal, semuanya akan dikuburkan bersamanya. Karena status orang tua terlalu berharga, ini Sen Wanshan, orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Para dokter dengan kasar mendorong pengawal yang tercengang itu dan datang ke Maibah. Dokter Sue, kamu baru saja datang, jantung kakek berhenti lama sekali. Gadis itu bertanya dengan nada membentak. Sue berkata dalam hati bahwa itu mengerikan. Ketika dia melihat Ye Junlin melakukan resusitasi kardiopulmoner, dia tertegun. Apa ini? Apa yang dia lakukan? Kurang dari bear lebih besar dari para dokter ketakutan. Dia bilang dia bisa menyelamatkan orang, kata pemimpin pengawal. Apa? Omong kosong? Benar-benar tidak masuk akal. Teriak Dokter Sue, ada secercah harapan. Setelah diganggu oleh orang asing ini, itu sama sekali tidak berguna. Orang terkaya, Sen Wanshan, sudah mati, ini juga berarti bahwa mereka sudah mati. Sue memarahi dengan marah, apa yang kamu makan? Maukah kamu menghentikanku? Semua pengawal menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani menjawab. Ahem, tapi saat ini, batuk memecah kebisingan. Adegan yang tidak dapat dipercaya muncul di depan semua orang, Sen Wanshan, yang jelas-jelas shock dan mengalami serangan jantung, bangun. Ye Junlin juga keluar dari mobil, dan dia memberi makan Sen Wanshan obat khusus. Sekarang obat khusus akan bekerja. Setelah minum obat khusus, napas Sen Wanshan jelas lebih halus, dan dia tidak batuk lagi. Adegan ajaib ini membuat semua orang tercengang. Ye Junlin melirik para dokter dan berkata, sekarang kamu bisa membawa mereka kembali ke rumah sakit untuk observasi dan perawatan, masalahnya tidak serius, Sen Wanshan. Duduk di kursi, meraih tangan Ye Junlin, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, adik laki-laki, lelaki tua jika bukan karena kamu, lelaki tua itu akan menjelaskannya hari ini. Ye Junlin tersenyum, orang tua itu bergegas ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Itu hanya sedikit usaha, tidak perlu berterima kasih kamu. Pada saat ini, beberapa dokter datang untuk membawa pergi Sen Wanshan. Sebelum Sen Wanshan naik helikopter, dia berkata kepada cucunya, Sinyi, bawa pulang dermawanmu, dia adalah dermawan keluarga Sen yang hebat. Sue Wanghui juga ingin tahu metode apa yang digunakan Ye Junlin untuk menghidupkan kembali orang-orang. Dia juga mencari Ye Junlin. Hanya saja ketika Sen Sinyi dan Sue Wanghui menoleh, Ye Junlin tidak terlihat. Ye Junlin pergi lebih awal. Setelah Sen Wanshan mengetahui situasinya, dia memuji berulang kali, pemuda ini benar-benar baik. Dia pasti melihat identitas saya ketika dia melihat pengawal mobil mewah helikopter. Tetapi dia pergi diam-diam, perilakunya baik. Saya, Sen Wanshan, akan memberinya kekayaan, jika dia keluarganya miskin, dan aku menjadikannya miliarder dalam sekejap. Sekarang dia telah mencapai sesuatu, aku membuatnya lebih baik, biarkan dia memiliki pijakan di Suzhou dan Hangzhou. Semua orang terkejut. Ini adalah Sen Wanshan, orang terkaya, di mata publik, dia seperti dewa. Dapat dengan mudah mengubah nasib seseorang, lagi pula, selain sumber daya, orang terkaya memiliki koneksi pribadi di seluruh militer, pemerintah, dan bisnis, dan sumber daya adalah yang terbaik. Sen Wanshan sebanding dengan seluruh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Kamu kerahkan semua koneksimu untuk menemukannya. Aku ingin tahu identitas adik laki-laki ini besok. Sen Wanshan memberikan perintah kematian.
Malam itu, puluhan ribu orang di Suzhou dan Hangzhou sedang memeriksa keberadaan Ye Junlin. Shen Xinyi sedikit menyesal, saya sangat takut pada saat itu, saya bahkan lupa seperti apa tampangnya. Setelah Ye Junlin kembali ke rumah, Li Ziran dan Fang Ziqing sedang mendiskusikan perkembangan masa depan. Melihatnya, Fang Ziqing berkata dengan dingin, "Saya akan pindah ke rumah baru besok. Saya harap Anda membantu saya pindah, jangan khawatir, gajinya tidak akan berkurang." Li Ziran tersenyum canggung. "Ziqing, apa yang kamu katakan? King's Landing bantu saja ketika kamu punya waktu. Berapa banyak uang yang kamu inginkan?" Fang Ziqing mendengus dingin. "Suamimu menerimanya di siang hari." Pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, Fang Ziqing pergi bekerja lebih awal. Ye Junlin memiliki wewenang penuh untuk memindahkan rumah. Untuk wajah Li Ziran, Ye Junlin hanya bisa menahannya. Rumah yang dibeli Fang Ziqing berukuran 300 meter persegi, sangat besar. Banyak hal dibeli kembali olehnya, maka beberapa gerobak barang rumah tangga dibawa masuk. Perusahaan pindahan memberikannya kepada Ye Junli set overall. Setelah dia memakainya, dia bergabung dengan pasukan yang bergerak. Ye Junlin masuk dengan peralatan rumah tangga di pundaknya. Adegan itu penuh kegembiraan. Saat ini, sebuah Ferrari bernilai jutaan melaju ke Oriental Garden dan berhenti di depan rumah baru Fang Ziqing. Berjalan keluar dari mobil, seorang gadis yang memakai nama merek mewah melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah yang cantik. Kopilot menurunkan seorang wanita berjubah hitam dengan tas kerja di tangannya. "Gadis, Ye Junlin bertemu tadi malam, Shen Xinyi, cucu dari orang terkaya Shen Wanshan. Dikenal sebagai putri kecil Suzhou dan Hangzhou. Dikabarkan bahwa Shen Xinyi menyukai piano, dan asuransi yang dia beli dengan 2 tangan mencapai 3 miliar. Shen Xinyi bergegas ke Ye Junlin dengan penuh semangat. "Tuan Ye, benar-benar kamu." Shen Xinyi tertawa. Tadi malam, keluarga Shen mengerahkan koneksi mereka dan mencari sepanjang malam, tetapi mereka tidak dapat menemukan Ye Junlin. Tepat ketika dia sedang terburu-buru, seseorang menemukannya di perusahaan pindahan semut hitam pagi ini. Setelah Shen Xinyi mengetahuinya, dia segera datang untuk berterima kasih padanya. Melihat Ye Junlin mengenakan overall dari perusahaan pindahan semut hitam, dia yakin bahwa Ye Junlin bekerja untuk perusahaan pindahan tersebut. Ye Junlin menghentikan apa yang dia lakukan. "Ada apa? Apakah ada yang salah?" Dia tidak memiliki banyak kesan tentang Shen Xinyi. "Aku hanya mencoba untuk menyelamatkan seseorang tadi malam." "Apakah kamu ingat apa yang terjadi tadi malam? Kamu menyelamatkan kakekku," kata Shen Xinyi. "Oh, ini kamu. Apakah kamu di sini?" tanya Ye Junlin. "Tuan Ye, saya di sini hari ini untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya." "Jangan khawatir tentang hal-hal kecil." Shen Xinyi menggelengkan kepalanya. "Tuan Ye, ini bukan masalah kecil. Apa terima kasih substantif yang Anda inginkan? Saya akan memuaskan Anda." Ye Junlin masih terburu-buru untuk bergerak. Dia berkata dengan tidak sabar, "Saya tidak membutuhkan ucapan terima kasih yang praktis. Terima kasih Anda barusan sudah cukup." Tetapi Shen Xinyi berkata, "Tidak, saya harus berterima kasih. Saya tidak membutuhkannya." Ye Junlin adalah benar-benar kesal. "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda identitas kakek saya dan saya. Dengarkan baik-baik, orang yang Anda selamatkan tadi malam adalah Shen Wanshan, orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Saya cucunya Shen Xinyi. Saat ini bekerja untuk teknologi farmasi Tiansen Group Shen, nilai pasar melebihi 10 miliar. Setelah Shen Xinyi menyelesaikan perkenalan, Ye Junlin tertegun. Orang yang diselamatkan tadi malam adalah orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Tidak heran ini adalah pertunjukan besar. Helikopter tiba dalam 8 menit. Juga dilengkapi dengan tim medis. Melihat Ye Junlin tertegun, Shen Xinyi sangat puas dengan efeknya, karena siapapun yang mengetahui identitasnya akan ketakutan. Shen Xinyi berkata kepada Ye Junlin dengan cara yang saleh,
sekarang percayalah bahwa saya dapat memenuhi semua kebutuhan Anda, tidak peduli apa yang Anda inginkan atau apa yang ingin Anda lakukan, saya bisa melakukannya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Terima kasih, bagaimana dengan 100 juta? Kata Sen Xinyi, dengan lambaian tangannya. Asisten di sebelahnya segera mengeluarkan cek dari tas kerja. Setelah Sen Xinyi menandatanganinya, cek itu segera berlaku. Nah, ini dia. Sen Xinyi dengan murah hati menyerahkan cek itu kepada Ye Junlin. Wajah Ye Junlin menjadi dingin, dan dia memandang Sen Xinyi dengan ketidaksenangan. Apakah ini menghinanya? Bisakah orang terkaya melakukan ini? Pada tahun-tahun ini, Ye Junlin telah bertempur di selatan dan utara, dan dia telah mengumpulkan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya atau aset organisasi besar di dunia. Dalam hal uang, 10 triliun yuan tidaklah cukup. Orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou diabaikan begitu saja. Sekarang memegang 100 juta terima kasih itu menghina mempermalukan dia. Apa aku lebih kaya darimu? Melihat wajah Ye Junlin berubah, Sen Xinyi dan asistennya saling memandang. Pikiran yang sama melintas di benak mereka berdua, seperti yang diharapkan, mereka masih manusia biasa. Setelah mengetahui identitas mereka, singa akan membuka mulut. Seorang karyawan kecil dari sebuah perusahaan pindahan sebenarnya meremehkan 100 juta, dan ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Tapi ini juga normal, itu sifat manusia. Bagaimana dengan 200 juta? Sen Xinyi bertanya ragu-ragu. Ye Junlin masih memiliki wajah sedingin es. Haha, Sen Xinyi hendak tertawa. Ye Junlin jelas tidak puas dengan uangnya. Sen Xinyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan 1 miliar, terlebih lagi, kakek saya akan mengundang Anda ke rumah saya sebagai tamu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bangsawan keluarga Sen saya, dan tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou akan berani tidak menghormatimu, Ye Junlin berkata dengan dingin. Maaf, aku tidak tertarik dengan uang, aku juga tidak kekurangan uang. Ye Junlin berbalik dan memasuki ruangan. Sen Xinyi dan asistennya saling memandang. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Ketika dia mendengar bahwa dia menyelamatkan orang terkaya, singa itu membuka mulutnya. Sekarang 1 miliar tidak cukup, dilihat dari postur Ye Junlin, harganya 10 miliar. Keluarga Sen dapat memberikan 100 miliar, tapi Sen Xinyi tidak bisa menahannya, dia harus membicarakannya dengan keluarganya. Dia dan asistennya mengikuti Ye Junlin ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, saya melihat sebuah amplop di atas meja di sebelah pintu masuk. Dikatakan bahwa Ye Junlin secara pribadi menandatanganinya. Sen Xinyi mengambil amplop itu dan menyerahkannya kepada Ye Junlin. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Setelah dia membuka amplop itu, ada segepok uang di dalamnya, diperkirakan ribuan dolar. Masih ada secarik kertas di sana, kerja keras dari langkah hari ini. Ye Junlin memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan membuang catatan itu. Sen Xinyi dan asistennya melihatnya dengan jelas, bersambung.